Selamat pagi keluarga sejahtera yang dikasihi Tuhan. Renungan pagi kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-36. Ayat ini begitu panjang, tapi ada satu poin yang saya ingin bacakan untuk kita semua, yaitu di ayat yang ke-31 yang berbunyi, "Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka." Perikop ini berbicara tentang mengasihi musuh. Saudara, dalam berinteraksi dengan sesama, kita pasti pernah mengalami konflik. Dan saat itu terjadi, biasanya akan berujung pada permusuhan dan keinginan untuk memenangkan konflik itu. Kita tidak mau kalah, apalagi ketika kita berada di posisi yang benar. Dan konflik ini biasanya berujung pada tindakan saling memusuhi, saling menyakiti, saling melukai, dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang ada tindakan yang lebih ekstrim sampai seseorang bisa membunuh orang lain. Namun Yesus menawarkan cara lain untuk menghadapi konflik, sebuah alternatif untuk menang tanpa membuat orang lain merasa kalah. Hal ini sungguh sangat luar biasa. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengasihi musuh kita. Hukum Taurat mengatakan di dalam Keluaran pasal 21 ayat 23 dan seterusnya kalau tidak salah, berbicara tentang nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi dan sebagainya. Tapi pada hari ini Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, kasihilah musuhmu. Dan kita harus berbuat baik kepada mereka. Mengasihi berarti membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan cara ini akan memutus lingkaran kebencian, lingkaran setan yang membuat hasrat untuk saling membalas dendam. Saudaraku, jika kita telah melakukannya, maka Allah akan membalaskan kebaikan kepada kita. Itu janjinya. Dengan demikian, orang akan melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan ketika Yesus berkata demikian, Yesus tidak hanya menyampaikan kata-kata. Artinya, Yesus sendiri sudah melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Ada dua hal yang penting dalam prinsip mengasihi musuh. Ketika kita melakukannya, kita sedang mengalahkan ego pribadi kita. Tapi di satu sisi, yang kedua adalah kita juga sedang mengalahkan sifat buruk dari musuh kita tanpa merasa orang itu kalah. Saudara, alasan kebaikan kita akan membuat mereka menjadi malu, dan itu akan menghancurkan kekerasan hati mereka. Ingat, kejujuran harus diawali dari pikiran kita. Ketika kita tidak suka, kita dinasehati, ditegur dengan cara yang kasar ketika kita berbuat salah, maka kita juga tidak boleh memperlakukan orang lain seperti itu. Ayat 31 tadi mengatakan, apa yang kita ingin orang lain perbuat kepada kita, kita yang lebih dahulu harus berbuat kepada mereka. Kasihi musuhmu dan muliakan Tuhan melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.